Oke. Zolimi di sana. Dia bilang tidak ada. Apakah kamu tidak takut berdosa kalau masjid itu dibom? Tidak ada katanya berdosa di sini. Saya mau bom ini masjidmu. Nah, saya kan khawatir kan. 17:15. Jadi salah satu warga yang mana beliau salah satu pengurus di Masjid Mujahidin. Saya sih kan tadi awalnya kan ada telepon yang masuk di HP saya. Cuma setiap saya mau angkat itu HP itu selalu terputus. Ada beberapa kali masuk di HP saya. Karena saya merasa gelisah, ya saya coba menelpon balik. Jadi pemikiran saya mungkin ini adalah orang-orang yang butuh kepada saya, seperti misalnya ada acara-acara dakwah dan lain sebagainya, kan itu yang saya khawatir ya. Kemudian saya coba menelpon dan saya sempat berbicara dengan orang yang nelpon itu. Pada awalnya saya cuma ditanya ada kalender. Jadi saya katakan, kalender apa kita cari? Ya kalender ini, kalender kalender untuk tahun berikut. Jadi saya bilang tidak salah telepon Ki. Karena saya tidak punya kalender. Tidak, ini kan masih Mujahidin toh, dia bilang. Saya bilang, iya, saya ini juga termasuk pengurus Masjid Mujahidin. Tapi mohon maaf, masjid itu tidak membuat kalender tiap tahun. Sudah begitu, jadi kalau begitu, ya sudah, tidak ada yang bisa saya kasih Ki. Sudah itu beberapa saat kemudian dia telepon kembali lagi saya berapa kali, tapi setiap saya mau angkat teleponnya selalu terputus. Tidak, kayaknya di panggilan darurat saja itu dialihkan. Pada akhirnya saya coba lagi telepon yang satu, tersambung. Tersambung itu saya bilang, bukan ini kak yang telepon tadi, yang ini, yang cari iya, saya ini adalah teroris. Saya teroris yang mau membom masjidmu, dan itu bom sudah ada dalam masjid. Saya menganggapinya biasa saja, dalam artian ya ini mungkin teman-teman iseng bermain-main sama saya. Tapi ternyata rupanya suara ini saya tidak kenal, dan terus ancamannya lebih serius lagi. Apa itu? Ancamannya, saya ini teroris yang akan menghancurkan masjidmu. Jadi saya bilang, saya humor lagi, kalau kamu mau bom, pergi di Israel sana, saya bilang, bela orang-orang yang dizolimi di sana. Dia bilang tidak ada. Apakah kamu tidak takut berdosa kalau masjid itu dibom? Tidak ada katanya berdosa di sini. Saya mau bom ini masjidmu. Nah, saya kan khawatir kan, karena saya memang tidak ada di tempat jauh dari masjid kan. Akhirnya saya telepon pengurus masjid, bagaimana, apakah ada orang yang mencurigakan dan lain sebagainya. Akhirnya jalan keluarnya ya saya harus lapor ke pihak yang berwajib, karena ancamannya tidak main-main. Karena bom itu dia sudah katakan sudah diletakkan di masjid, bahkan dia katakan ada di dekat mimbar dan ada di lantai 2. Akhirnya saya mengambil jalan aman sebagai orang yang mendapatkan telepon teror itu, lapor kepada Kapolsek Bekasi Keempat. Ya. Sekitar jam berapa kejadian itu? Saya ditelepon sekitar jam 17.14.
Penelpon berapa orang Pak? Berapa Satu nomor? orang Berapa mempergunakan nomor yang sama, laki-laki Pak? laki-laki. Berapa nomor Pak? Bisa Satu. berapa kali dia menelpon? Saya tidak bisa hitung berapa puluh kali. Per puluh. Karena bahkan saya di kantor polisi tadi, pada sekitar jam 17:15, jadi salah satu warga yang mana beliau salah satu pengurus di Masjid Mujahidin mendapatkan telepon yang mana telepon tersebut bernada ancaman. Nah, kemudian dari pengurus masjid tersebut itu melaporkan ke Polsek Makassar. Kami selanjutnya menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan awal, menerima laporan, kemudian juga berkoordinasi baik dengan tim Jatanras maupun tim Gegana dari Jatanras Polda, Polrestabes, kemudian dari Detasemen Gegana Satbrimo Polda Sulsel untuk melakukan kegiatan lanjutan dalam rangka penanganan laporan tersebut. Di mana pada sekitar pukul 11 tadi sudah selesai dilakukan pengecekan dan sterilisasi di Masjid Mujahidin, yang mana dengan hasil sudah steril. Kemudian untuk pelaku terduga yang melakukan ancaman saat ini sudah diamankan, yang mana tadi diamankan oleh tim gabungan yang bergerak, dan saat ini sedang dilakukan interogasi pemeriksaan lebih lanjut di Polrestabes Makassar. Saat ini yang diamankan satu orang, yang mana terduga pelaku yang melakukan ancaman melalui telepon. Jadi dari ancaman tadi dan dilakukan penyisiran, setelah sterilisasi, awalnya tadi ada yang dicurigai 2 benda, yang satu ember tertutup, kemudian yang satu berupa bingkisan. Nah, ini kita akan cross check dulu kepada pengurus masjid apakah ada yang memiliki atau tidak. Namun sudah dipastikan oleh tim Jibom bahwa di 2 benda tersebut itu tidak mengandung bahan peledak, dan saat ini sudah diamankan di Polsek Makassar.
Pelaku sendiri di mana dia? Saat ini pelaku diamankan di Polrestabes Makassar. Tidak penangkapannya. Gimana ditangkap? Jadi tim tadi selain tim yang melakukan sterilisasi di masjid, tim lain yang di lapangan melakukan pengejaran, identifikasi dan ditangkap di sekitar Jalan Kitaran.